2050 itu umat Islam itu adalah umat beragama terbesar di dunia. Itu saya wakafkan semua deh untuk kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah ini, untuk kemajuan. Ternyata ekonomi dan keuangan syariah ini itu sejalan dengan ekonomi Pancasilanya Bung Karno. Bung Karno, Bung Hatta dan lain dari dulu kan bicara tentang anti riba sebenarnya. Kawan baik, jumpa kembali bersama Nur Iswan Channel. Kali ini kita akan berbincang tentang ekonomi syariah yang akhir-akhir ini menjadi wacana menarik, terutama setelah bergabungnya atau mergernya Bank BUMN Syariah yang dimasukkan ke dalam satu institusi besar bernama Bank Syariah Indonesia. Nah, untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap tentang ekonomi syariah, seperti apa dan kenapa menarik, Nur Iswan Channel mengundang anak muda yang selama ini menggeluti dan mengkampanyekan ekonomi syariah. Bersama saya, Bang Muhammad Arif Rosid Hasan. Selamat datang Bang Arif. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tokoh ekonomi syariah, jadi datangnya pun pakai peci. Bang Arif, kenapa senang mendalami ekonomi syariah? Senang dan akhirnya ketagihan. Karena bagi saya ini sesuatu yang baru ya. Oke. Ya dari pendidikannya tadi kan dokter gigi, S2 kesehatan ya. Sekarang ngambil S3 lagi di kebijakan kesehatan lagi di UI, kesehatan masyarakat. Nah, begitu ketemu selama ini sih belajarnya karena mengaktifasi teman-teman di bawah untuk punya kesadaran tentang ekonomi itu ya. Setelah itu, setelah masuk ke perbankan syariah itu akhirnya punya helikopter view terhadap industri ini, terhadap ekosistem ini, ekonomi dan keuangan syariah. Apalagi Pak Presiden itu punya keberpihakan yang begitu besar terhadap ekosistem ini, ekonomi dan keuangan syariah. Bayangkan beliau itu sejak awal periodenya ya, buat namanya Komite Nasional Keuangan Syariah. Oke. Karena dianggap belum sempurna perannya, akhirnya ditambah tuh Bang, 2019 kemarin itu dengan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, dan itu Perpres. Oke. Gitu. Ini saking, dan kemudian setelah itu menggandeng, setelah Ketua DMI Pak JK, DMI itu Dewan Masjid Indonesia. Okay. Setelah itu menggandeng Pak Kiai Ma'ruf, Ketua MUI. Jadi kurang berpihak apa nih Presiden terhadap umat Islam kan begitu? Maksudnya dua wapresnya itu adalah satu tokoh Dewan Masjid, satu tokoh MUI. Satu tokoh MUI, dan Pak Kiai ini kan dikenal sebagai Bapak Ekonomi Syariah. Oke. Nah, setelah kita melihat keberpihakan itu, kita akhirnya juga belajar berapa sih literasi ya, inklusi dan market share kita. Perbankan syariah. Ya, market share kita itu ternyata cuma 6% perbankan syariah ya. Kalau inklusi dan literasi ekonomi dan keuangan syariah kita itu inklusinya itu sekitar 8,9%, literasinya, inklusinya itu sekitar 9,1, itu turun dari, kecil sekali ya. Kecil sekali gitu. Padahal mayoritas penduduk Indonesia 87% Muslim. Dan kalau kita memproyeksikan jauh ke depan juga ya, 2050 itu umat Islam itu adalah umat beragama terbesar di dunia. Ini datanya Pew Research and Consulting, gitu. Artinya umat Islam di Indonesia ini adalah umat beragama terbesar di dunia kan begitu. Iya, betul. Nah, tapi jadi gitu. Minority, small minority. Untuk
Ekonomi dan keuangan syariah. Nah, itulah yang sebenarnya menantang gitu. Kan beda-beda kan itu, Bang. Kalau kita melihat ada peluang kita untuk memperbesar kue itu, ya, dan kita masuk ke situ dan memberi dampak, itu kan juga kebahagiaan sendiri buat kita. Menurut Bang Arief, kenapa? Itulah yang sebelum lanjut, itulah yang membuat sebenarnya saya terpanggil gitu dan akhirnya mendalami itu. Tadi kan ditanya kenapa, jadi itu, Bang. Menurut sejauh pengetahuan Bang Arief, kenapa literasi, inklusi, dan market share ekonomi dan keuangan syariah itu kok kecil sekali? Sebabnya tuh apa? Ya, tentu saja kalau bicara sejarah, perbankan syariah itu sendiri kan mulai pada tahun 92 ya. Pada saat Bank Muamalat itu berdiri kan. Iya. Gitu. Jadi startnya aja beda gitu. Kalau kita belajar Bank Rakyat Indonesia kan jauh, bahkan jauh sebelum kemerdekaan kalau nggak salah ya. Iya, betul. Gitu. Jadi sebenarnya startnya aja beda. Belum lagi misalnya bicara kapasitas ya. Sekarang aset Bank Syariah Indonesia itu baru sekitar 240 triliun. Totally itu ya berkisar 600 triliunan kalau nggak salah. Berbanding dengan berapa ribu triliun lah kalau bank konvensional kan. Jadi soal infrastruktur itu aja udah beda, Bang. Juga sejarah gitu. Tapi tadi makanya kan begitu ada komitmen nih, ini kan political will ya. Ada komitmen dari pemerintah gitu ya untuk mengakselerasi ini. Bahasanya Pak Jokowi ini ekonomi keuangan syariah ini sleeping giant kan. Gitu. Jadi raksasa sebenarnya, tapi masih tidur. Sekarang ini tugas kita ini bangunin raksasa ini. Itu karena tadi melihat potensi yang sebenarnya masih sangat luang gitu ya untuk kita garap gitu. Jadi ya menurut saya itu kesempatan, peluang ya buat kita jadi juara di situ. Apa karena juga masyarakat banyak belum tahu ya tentang ekonomi dan keuangan syariah? Ya tadi itu, Bang. Kalau indikator tidak tahu itu, tidak tahu itu kan sebenarnya di literasi kan. Literasi itu kan. Berarti institusi keuangannya kurang kampanye? Nggak juga sebenarnya. Makanya kenapa Komite Nasional Keuangan Syariah dan akhirnya ditransform jadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah itu ada ya. Karena itu sebenarnya. Karena dilihat selama ini itu masih bekerja sendiri-sendiri gitu. Akhirnya dibentuklah lembaga ini untuk mengorkestrasi itu. Dan Pak Jokowi sendiri yang pimpin langsung, ketua komite itu. Gitu. Pak Kiai Ma'ruf sebagai ketua harian, sekretarisnya Menteri Keuangan. Jadi kurang komit apa pemerintah ini terhadap ekonomi dan keuangan syariah itu. Iya. Itu dibentuk kapan? Komite Nasional itu? Sejak awal Pak Jokowi itu 2014 ya, 2014-2015. Hasilnya gimana? Alhamdulillah sekarang kalau kita lihat data-data ya, misalnya di tingkat global itu ya, dari sebelumnya peringkat, bahkan tahun lalu itu kita peringkat 4 itu naik misalnya menjadi peringkat 2. Dalam hal apa peringkat? Itu datanya global pokoknya tentang ekonomi dan keuangan syariah di dunia lah gitu. Ada juga data yang bicara tentang keuangan syariah itu alhamdulillah juga kita naik gitu. Jadi kelihatan betul dan sekarang antusiasme orang untuk mengenal itu kan sangat tinggi ya. Dan itu diyakini karena adanya Komite Nasional itu? Sangat signifikan dampaknya. Bukan karena Bang Arief di... enggak lah. BSI dan terus? Memang signifikan. BSI pun merger kan gara-gara komitmen itu sebenarnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan bicara bahwa harus merger, tapi nggak pernah merger.
begitu Pak Erick Thohir jadi Menteri BUMN dipercepat itu. Jadi ini semua alhamdulillah sih ketemu ini arusnya. Oke. Arus keberpihakan dari pemerintah ya, Ya. terhadap ekosistem itu. Oke. Kita sambung sebentar lagi Ya. bersama Bang Arif tentang ekonomi syariah di Indonesia. Bang Arif, setelah Bang Arif tadi banyak bercerita secara makro di level tindakan yang Bang Arif lakukan dalam rangka meningkatkan 3 hal tadi, literasi, inklusi, dan porsi, apa yang dilakukan oleh Bang Arif? Banyak ya Bang, saya sejak awal itu begitu menyadari itu. Jadi waktu saya fit and proper test OJK, yang menjadi penekanan dari OJK itu soal itu. Soal literasi itu, literasi inklusi dan market share gitu. Ada saya ditanya lah, ini kan di luar kapasitas Pak Arif sebagai komisaris kan. Saya baca di Dewan Masjid di mana-mana. Apa yang kira-kira Bapak pikirin? Ya saya bilang saya akan mengerahkan seluruh yang saya punya gitu. Jejaring, kawan-kawan ya, dan semua atribusi yang melekat sama saya. Itu saya wakafkan semua deh untuk kebangkitan ekonomi dan keuangan syariah ini, untuk kemajuan gitu. Karena menurut saya ya kita harus total football ini kan. Kalau tadi kan Pak Erick itu selalu titip ke kita. Kalau kita dikasih amanah itu, maka kita harus fight habis-habisan gitu. Pak Erick Thohir nih selalu ngomong itu. Dan itu yang selalu terngiang-ngiang ke kita gitu. Jadi begitu saya masuk ke Bank Syariah dan menyadari itu, maka yang pertama saya lakuin, saya ajak seluruh kawan-kawan saya untuk bantu mikirin gitu. Untuk bantu gerakin. Ya, alhamdulillah Bang, semua teman-teman yang selama ini membersamai saya itu semua mikirin, bantuin. Ya, yang terakhir yang kita lakuin itu yang pengen keliling ke 100 kabupaten kota itu. Jadi kita udah sekarang udah ada 25 kalau nggak salah ya. Mulai dari batch pertama itu Aceh dan Sumatera Utara. Kemudian yang kedua itu Sumatera Barat, Riau dan Kepri. Ya berikutnya ini kita akan mulai dari Palembang, Lampung, Banten, ya kemudian Jawa dan nanti terakhir di Papua. Jadi itu yang kita sekarang lakuin gitu. Jadi tidak hanya sekedar mengajarkan ya, tidak hanya sekedar memberitahu gitu, tapi kita langsung praktekin. Ini pentingnya nih ekonomi dan keuangan syariah. Terus seperti apa? Ya udah, paling cepat ya harus menabung di bank syariah. Ya. Ketika misalnya kita datang ke Aceh gitu ya, pada saat mereka komitmen implementasi konun ya. Kan masih pada banyak yang tadi di Aceh itu kan cuma sekitar 17% literasi keuangan syariah. Padahal kan ya Aceh ini, Serambi Mekah. 99% Serambi Mekah. Gitu. Tapi jadi literasinya hanya 17%. Wah. Gitu. Jadi itu yang juga kami datang ke sana dan meyakinkan ya seluruh stakeholder, teman-teman kita juga di sana ya, ketemu bupati-bupati dan minta bantuan mereka untuk bisa support implementasi konun ini dan bank syariah. Kemudian kami geser ke Sumatera Utara juga sama ya. Ke Padang ya. Padang itu lagi rame soal Bank Nagari ya. Mereka pengen konversi ke bank syariah. Itu kan penolakan masih rame juga di situ Bank di Nagari pemegang itu, saham. BPD kan? BPD ya? BPD. Ya, bank daerah. Tapi mereka pengen jadi bank syariah. Oke. Nah, itu masih ada penolakan. Nah, kita datang ke sana membuat dukungan itu. Kemudian di Riau Kepri pun sama gitu. Jadi sebenarnya tadi tidak cukup kita untuk sosialisasi. Tapi memang kita harus paksa gitu ya. Karena keikhlasan itu kadang-kadang kan awalnya dari keterpaksaan kan. Jadi kita mesti paksa mengenalkan itu langsung gitu. Dan itu yang sedang kami lakuin sekarang, Bang. Sebentar, bentuk kegiatan di 100 kota itu apa? Webinar, audiensi, diskusi, atau apa? Audiensi, atau lobby aja? Audiensi, diskusi, dan langsung minta mereka untuk gunakan fasilitas-fasilitas itu.
misalnya kita ketemu ke teman-teman ya aktivis, kita bilang ya langsung download aplikasi misalnya dari Bank Syariah, kemudian teman-teman coba gunakan dulu. Ya, begitu mereka lihat, oh tertarik kan, mereka akhirnya sampai sekarang gunakan gitu. Jadi sampai kami mengajak seperti itu gitu. Kami memastikan mereka ini hijrah gitu. Padahal itu dilakukan seharusnya oleh AO-AO-nya bank sendiri. Jadi kan disitulah saya sampaikan tadi Bang, bahwa saya juga kan kapasitasnya sekarang ketua komite pemuda kemahasiswaan dan pelajar di masyarakat ekonomi syariah. Yang ketua umumnya Pak Erick. Pak Erick Thohir. Jadi kita memperkenalkan ekonomi dan keuangan syariah, kan memasyarakatkan ekonomi syariah kan, kurang lebih begitulah masyarakat ekonomi syariah. Jadi ya memasyarakat ekonomi syariah itu harus langsung menggunakan itunya. Dan yang menarik Bang, kalau kami lihat ya, ternyata ekonomi dan keuangan syariah ini itu sejalan dengan ekonomi Pancasilanya Bung Karno. Sejalan dengan komitmen ekonomi kerakyatan misalnya. Dari founding father kita. Gitu ya. Kalau kita baca itu, Bung Karno, Bung Hatta dan lain, dari dulu kan bicara tentang anti riba sebenarnya. Gitu. Dan ketika kita datang ke daerah-daerah Jadi gitu Bung Karno itu anti riba? Anti riba. Dia bicara tentang itu. Dan ketika kita jalan ke daerah-daerah misalnya, sama mereka. Bagaimana kan ekonomi syariah itu harus jelas misalnya kalau kita melakukan pembiayaan itu harus jelaskan underlying asetnya apa. Tuh, harus jelas pembiayaannya itu kemana gitu. Dan yang kami saksikan gitu ya. Misalnya teman-teman BSI ini sekarang keberpihakan terhadap UMKM-nya itu udah sekitar 23%. Ya, itu udah melebihi yang diharapkan 20%. Gitu. Belum lagi misalnya terhadap ekonomi kerakyatan gitu. Jadi ekonomi kerakyatan ini sebenarnya sejalan dengan ekonomi syariah. Sebentar, kalau fokusnya ekonomi syariah adalah kerakyatan, ketika dia berhubungan dengan bank, rakyat mana punya aset besar untuk memberikan jaminan? Nah itulah yang sekarang terus-terus teman-teman itu mikirin gitu. Konsep yang tepat gitu. Misalnya kayak kami ke Padang ya, dia kan cerita gitu. Wakil gubernurnya itu anak muda juga ya, oke. Dia cerita, harusnya kan kita buat namanya itu Gensi atau generasi syariah kan. Pada saat kita ada di sana ini kita lihat gitu ya bahwa misalnya kebutuhan mereka ini terhadap melawan misalnya pola rentenir ya, yang ya mencapai 500% bahkan katanya keuntungannya itu kan karena masyarakat ini tadi kan pada umumnya itu nggak punya aset yang gede dan seterusnya kan. Nah ini yang sedang kita pikirin Bang, bagaimana model untuk mengantisipasi itu. Kami belajar misalnya di Aceh. Mereka punya semacam apa ya, BMT kalau nggak salah namanya ya, gitu ya. Itu yang masuk ke masyarakat itu. Dan kemudian bank ini kan ya namanya lembaga intermediasi ya Bang, yang dikelolakan dana masyarakat gitu ya. Tentu akan sangat berhati-hati terhadap itu. Tapi ketika kita misalnya menemukan satu mitra gitu ya, BMT tadi. Ya BMT tadi, apalagi milik Pemda misalnya, ya harusnya sih kendala-kendala tadi itu bisa kita atasi gitu. Tapi sekarang lagi kita cari nih formulasi yang tepat buat berhadapan dengan pola-pola rentenir itu di daerah-daerah. Karena kalau misalkan bank syariah juga seperti bank konvensional mensyaratkan jaminan aset, ya kan? Ya. Menyerahkan sertifikat, ya kan? Itu bank berubah fungsinya menjadi seperti pegadaian. Ngumpulin sertifikat ya kan? Ya. Kan masyarakat, loh ini bank apa pegadaian? Ya kan? Nah itu solusinya seperti apa? Nah itulah yang terus teman-teman pikirin gitu Bang. Karena kan kita ini baru merger juga. Yang pertama kita selesaikan ini operasional merger ya. Jadi setelah merger struktur dan lain-lain, sekarang ini kan kita sedang dalam tahapan merapikan ya, misalnya single system ya, kan dari 3 sistem nih beda-beda. Kemudian tadi ya interaksi antar pegawai yang
secara culture memang agak beda ya, tapi kami melihat bahwa masing-masing dari 3 bank ini punya hal yang baik gitu. Jadi kalau istilahnya Pak Dirut itu semua hal-hal baik ini kita kumpulin nih dalam keranjangnya BSI. Gitu. Jadi itu yang sedang teman-teman lakuin ya. Dan insya Allah Bang, nggak usah khawatir, itu kita pasti akan memikirkan itu gitu. Karena ya bagi saya ini juga menjadi komitmen kami gitu ya. Ada di sini gitu, mengawasi dan menasehati. Kita memastikan agar Bank Syariah Indonesia ini juga berpihak dengan umat, berpihak dengan rakyat. Nah, itulah tugas kami gitu. Dan sambil kita coba mendorong ini dengan masyarakat kan, masyarakat ekonomi syariah, untuk mereka menyegerakan menggunakan produk-produk kita gitu. Jadi ya semua harus kita lakuin secara simultan gitu ya. Apa TSM ya, terstruktur, sistematis dan masif gitu. Polanya harus begitu. Jangan cuma pilkada ulang aja. Terakhir Bang Arief, ya kan, terakhir itu selama persentuhan Bang Arief di masyarakat ketika mengkampanyekan dan mensosialisasikan, bagaimana animo masyarakat terutama anak-anak muda menyambut kampanyenya Bang Arief tentang ekonomi syariah itu? Alhamdulillah Bang, di setiap kota yang kita ketemu semua, hampir semua anak-anak muda lah ya. Ya tentu kalau ketemu stakeholder yang lebih senior ya itu juga kami lakukan gitu. Tapi pada umumnya kami ketemu yang muda-muda. Dan semua itu alhamdulillah ya surprise gitu ya. Mereka selama ini tidak pernah mendengar, tidak pernah melihat ya, apalagi menggunakan produk-produk dari misalnya perbankan syariah ini gitu. Ya, tadi kan kita bicara ya bahwa Bank Syariah ini adalah anchor dari ekonomi dan keuangan syariah. Kalau kita kuatin bank syariahnya dengan jalan berhijrah misalnya, atau mendiversifikasi tabungannya itu, misalnya dari 3 tabungan, 1 dipindahin ke bank syariah, itu akan sangat menolong ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Gitu. Karena tadi anchornya itu ya perbankan syariah. Maka harus kita punya keberpihakan terhadap itu. Ya sekarang saya misalnya kalau ada pengen minta bantuan dan lain-lain, kalau nggak pakai bank syariah saya nggak bantu gitu Bang. Ya itulah wujud komitmen saya gitu, membesarkan perbankan syariah. Bank syariah apapun itu ya. Bisa ditransfer asal rekeningnya bank syariah. Ya, tentu kita lihat-lihat juga. Ini bisa dibantu atau nggak bisa dibantu kan begitu. Ini yang terakhir, yang terakhir dari yang terakhir nih. Iya. Pertanyaan agak personal. Kalau dipercaya pindah jadi direksi, minat apa enggak? Dari komisaris jadi direksi? Aduh, saya sih sedang menikmati peran ini ya, Bang. Saya tentu juga mengukur kapasitas saya ya. Kalau sekarang kan saya masih bisa ngurusin yang lain-lain lah. Masih bisa keliling daerah, masih bisa mengaktifasi jejaring kita di masjid. Ya, kan tujuannya sama semua Bang. Jadi menurutku sih mensyukuri yang ada sekarang. Mensyukuri yang ada gitu. Dan tadi fight abis-abisan gitu ya. Terima kasih Bang Arief. Siap. Dia jawabnya diplomatis karena yang nanya perpindahan jabatan itu saya, host. Kalau yang nanyanya adalah Menteri BUMN, jawabannya mungkin agak mikir juga dia, tapi baiklah. Terima kasih Bang Arief. Makasih sama-sama Bang. Mudah-mudahan bisa jumpa lagi dalam tema-tema yang lain. Amin. Karena kita punya harapan besar anak muda maju dan bisa membawa ekonomi dan keuangan syariah jauh lebih baik dari para pendahulunya. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di Nur Iswan Channel. Sampai jumpa.